penerimaan laporan hasil belajar siswa SMA Negeri Taruna Kasuari Nusantara Papua Barat semester 1 tahun pelajaran 2021-2022 segera dimulai. Laporan. Lapor. Penerimaan laporan hasil belajar siswa SMA Negeri Taruna Kasuari Nusantara semester 1 tahun pelajaran 2021-2022 segera dimulai. Lanjutkan. Doa. Kita tunduk kepala dan kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Hari ini tanggal 15 Januari tahun 2022. Tuhan izinkan kami ada dan hidup di atas tanah dan negeri ini. Oleh sebab itu kami patut bersyukur dan bilang banyak terima kasih. Karena Engkau begitu baik dalam setiap kehidupan kami. Engkau begitu baik dalam hari-hari hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri di atas tanah ini. Tetapi kasih dan anugerah-Mu senantiasa kami rasakan, kami alami di sepanjang perjalanan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup ini. Amin. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi padu hidupmu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sambutan Kepala SMA Negeri Taruna Kasuari Nusantara Papua Barat. Terima kasih. Shalom. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita bisa diberikan berkat kemarin tahun 2001 masuk ke tahun 2002 dengan kesehatan, dengan sukacita, sehingga pada hari ini juga kita masih diberikan waktu untuk bertemu pada acara penyerahan hasil belajar anak-anak kita semester pertama ini pada tanggal
15. Yang terhormat para wakasek, kepala komite siswa, Pak Boria, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, serta mungkin kakak-kakak yang mewakili mereka punya anak-anak, adik-adik, saya ucapkan terima kasih. Selamat datang di tempat kita ini untuk pembagian rapor. Pada hari ini sebenarnya rapor yang sudah harus dibagikan sekitar awal bulan, tetapi ini penundaan kita laksanakan tanggal 15 hari ini. Di tempat ini akan kita bagikan hasil evaluasi belajar mengajar. Ada 3 kriteria yang kita berikan kepada anak-anak ini. Yang pertama itu pembentukan karakter, kedisiplinan. Yang kedua jasmani, sematanya itu juga kita berikan. Kemudian intelektual, pengetahuan. Jadi ada 3 nominasi. Jadi bagaimana tubuhnya sehat, kuat selama mengikuti kegiatan pembelajaran, bagaimana pengetahuannya dia terima dari guru-guru yang mengajar ini. Kemudian bagaimana karakter itu disiplinnya, pergaulannya antara teman, bagaimana sikapnya kepada guru mungkin selama dia kegiatan di sekolah ini. Nanti juga akan diberikan arahan oleh wakil kepala sekolah, wakasek ini yang membidangi ya, dari kurikulum, dari kesiswaan ya, nanti rekan akan kita bagikan. Saya harapkan perkembangan yang mereka dapat pada saat nanti orang tua terima, berikan mereka motivasi untuk maju itu bukan saja dari guru, tetapi yang terpenting adalah dari rumah, dari keluarga, dari support orang tua, support dia punya kakak, dia punya lingkungan, itu sangat membantu. Sekolah ini cuma memberikan porosnya, bagaimana orang ini bisa maju, bagaimana anak-anak ini bisa maju. Tadi dari sikap, dari dia punya pengetahuan, kemudian dari jasmani, kesehatannya itu bagaimana. Kalau jiwanya sehat, badannya sehat, berarti dia akan menerima ilmu pengetahuan dengan baik, akan jadi cerdas. Nah, itu saja. Jadi hari ini akan dibagikan. Nanti para wakasek kita akan memberikan raport. Mereka punya laporan kegiatan selama belajar 1 semester di sini. Ini sebenarnya awal bulan mau kita berikan, tetapi kita tunda sampai dengan tanggal 15. Dan memang harus banyak persiapan yang harus kita siapkan untuk membekali anak-anak ini. Kami dari sekolah mengharapkan orang tua, kemudian keluarga di rumah itu juga harus membantu. Dalam arti ini kita siapkan guru, kepala sekolah, guru-guru komite juga yang membantu, hanya memberikan porosnya, kemudian memberikan pengetahuan. Tetapi semangat yang paling mereka butuhkan adalah dari lingkungan keluarga. Oleh sebab itu, dengan pembagian rapor hari ini merupakan suatu pemicu. Kira-kira bagaimana kedepannya anak-anak ini kita bimbing, kita bina, kita arahkan menjadi yang mereka inginkan. Kadang orang tua inginkan, belum tentu anak juga ingin. Kira-kira mereka inginkan jadi apa, kita arahkan. Saya kira demikian saja. Nanti akan dilaksanakan pembagian rapor. Namun sebelum itu akan diarahkan oleh para wakasek, mungkin dari memberikan kira-kira derajatnya bagaimana, kurikulumnya itu bagaimana, kemudian pembentukan sikap bagaimana.
memang agak beda dengan sekolah yang lain. Sehingga ini memang pelan-pelan kita benahi. Saya juga minta sebagai kepala sekolah, orang tua juga ikut membantu. Lingkungan keluarga, kemudian pergaulan, ini juga sangat membantu. Saya kira saya tidak perlu banyak panjang lebar. Nanti kita kegiatan orang tua dengan siswa hari ini sampai dengan jam 1. Mungkin habis ini berarti rapor, kemudian kita makan bersama di ruang makan supaya orang tua juga tahu bagaimana siswa ini mereka makan, kegiatannya apa, yang sama-sama kita membantu. Bagaimana mempersiapkan anak-anak ini bisa menjadi baik. Saya kira itu saja. Saya harapkan dengan pembagian rapor ini, saya sebagai kepala sekolah, kami sebagai pendidik, orang tua di depan saya ini, kita memiliki satu kesamaan, bagaimana membentuk anak-anak ini menjadi baik. Saya kira demikian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya sekedar menambahkan untuk pertemuan pagi hari ini bahwa acara puncak atau acara puncak dari semester ganjil atau semester 1 yaitu pada hari ini yang sedianya harus dilaksanakan awal bulan sebenarnya, tapi secara kurikulum harusnya di akhir bulan Desember karena ini kegiatan untuk semester ganjil. Ada 74 siswa kita, syukur alhamdulillah mereka sampai saat ini masih menjalankan proses pembelajaran itu aman-aman. Ada rintangan-rintangan sedikit, itu biasa. Yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu semua bahwa kurikulum 2013 itu secara logikanya itu harusnya semua naik kelas. Tapi di dalam kenyataannya tuh bisa saja tidak naik kelas. Jadi Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan ada 3 hal yang menyebabkan tidak naik kelas. 3 hal itu antara lain nilainya itu kurang dari KKM itu lebih dari 3 kekurangan. Tidak tuntas itu ada 3. Kemudian pertemuan untuk SMA Taruna ini minimal 90%. Kemudian mempunyai sikap minimal baik. Gitu, jadi sikap minimal baik cukup tidak bisa. Jadi minimalnya baik. Nah, akan tetapi karena SMA Negeri Taruna Kasuari Nusantara ini berbasis asrama dan pendidikannya juga berbasis seni militer, saya rasa dari 3 aspek ini sangat mudah kita lewati. Saya rasa kita tentang kehadiran itu 98% pun kita siap, karena kita setiap saat ada di tempat. Berbeda dengan di sekolah lain yang tidak berpola asrama yang harus menunggu kehadirannya. Siswa sudah ada di tempat. Guru belum masuk di kelas, siswa sudah ada di dalam kelas. Ini kita, budaya kita di SMA ini seperti itu. Jadi tentang kehadiran kita tidak masalah. Tentang nilai kurang 3 itu juga tidak ada masalah. Karena apa Bapak Ibu? Begitu kita tahu kurang, seperti kemarin ini masih ulangan semester yang pertama, itu banyak sekali yang nilainya kurang Bapak Ibu. Langsung saat itu juga langsung kita perbaiki, sehingga terima rapot itu syukur tidak ada nilai satupun yang kurang. Jadi untuk semester 1 ini kehadiran maupun nilai kurang aman. Berperilaku baik, berperilaku minimal baik. Ini juga tidak sulit kita lewati
Karena siswa kita itu begitu masuk itu sudah dilatih untuk berperilaku baik. Tidak ada di sini yang, kalau Bapak Ibu, karena saya juga pernah ngajar di sekolah lain, yang menentang guru itu belum pernah ada. Itu menentang guru itu belum pernah ada. Itu. Ini indikasi berperilaku baik. Akan tetapi Bapak Ibu, dari yang baik-baik ini nanti akan kita pilih yang terbaik. Nilai akademik hampir semua baik, tidak ada yang kurang. Tapi dari yang tidak ada yang kurang atau yang baik itu akan kita pilih juga yang terbaik. Semua terampil Bapak Ibu, mereka setiap hari dilatih fisik jasmani. Mereka semua terampil, yang istilahnya Pak Kepsek tadi ada terengginas, itu kita latih juga. Tapi dari semua itu nanti juga akan kita pilih 5. Ini bertujuan biar memotivasi Bapak Ibu. Mereka memotivasi mereka untuk lebih baik. Yang terbaik hari ini tidak menjadi jaminan semester depan juga yang terbaik. Gitu. Sehingga itu saya munculkan biar mereka termotivasi. Oh, teman saya bisa begini, saya tahun depan, semester depan saya harus lebih baik lagi. Itu yang termotivasi. Terus untuk program-program yang mendesak dan unggul kita unggulkan itu terhadap fisik. Jadi mulai minggu depan anak-anak sudah kita arahkan untuk berenang. Kita latih renang dengan model gaya-gaya renang yang akan diperlukan di saat mereka nanti tamat dari SMA ini. Target-targetnya saya sudah punya target. Berenangnya harus berapa menit, harus berapa detik, dan lain-lain. Kita sudah siap, biayanya sudah siap. Kemarin kan saya sudah menghubungi yang punya kolam renang. Kita sudah lobby, walaupun anggarannya terbatas, tapi kita siapkan. Jadi untuk fisik, targetnya sekolah, mereka untuk ikut tes-tes berikutnya mereka sudah siap. Kita siapkan mulai dari kelas 1. Ini harapan saya, jadi harapan sekolah itu, dan kita sudah programkan mulai hari Jumat besok itu mereka sudah mulai bergerak, mulai program sudah mulai dijalankan. Jadi ya nanti guru PJOK atau pembinanya nanti yang akan lebih detail tahunya. Kemudian Bapak Ibu, ini ada, walaupun semua baik Bapak Ibu, tapi ada beberapa yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu. Kalau siswa atau peserta didik ini selesai izin berlibur, itu ada hal-hal yang kembali, artinya ada disiplinnya berkurang. Bapak Ibu, kemarin libur agak panjang, kembali Bapak Ibu, kita menolkan lagi, kembalikan itu memang agak berat lagi. Mulai baru bangun tidur, biasanya teng itu langsung bangun. Ini setengah jam baru bangun. Ini Bapak Ibu tolong, tadi Kepala Sekolah sampaikan, tolong bantu. Artinya pembentukan karakter di sekolah kita bentuk, begitu kembali jangan kembali lagi gitu. Nanti tolong Bapak Ibu, kalau jam 4 bangun, mereka dilatih juga jam 4 bangun. Jadi kalau sudah kita izinkan berlibur, berarti tanggung jawab saya serahkan ke Bapak Ibu. Bangun tidur, mulai tepat makan tepat waktu, dan lain-lain Bapak Ibu. Sehingga kita di sekolah tidak kewalahan lagi. Ya, kemarin saya dapat laporan tuh bangunan jam 4 bisa berada di lantai bawah itu jam 4:30, setengah jam baru dia bisa kumpul. Itu terlalu disiplin. Jadi saya agak keras kemarin di upacara yang pertama. Ya, saya agak main fisik sedikit Bapak Ibu. Jadi karena disiplinnya ini sudah mulai longgar lagi. Ya, anak kadang-kadang perlu diingatkan dengan kata-kata, tapi kadang-kadang kata-kata ini juga tidak mempan. Jadi harus kasih goyang-goyang sedikit. Itu kemarin kita lakukan. Jadi tujuannya semua bahwa ini anak siswa kita harus akan menjadi lebih baik.
Jadi seperti itu karena saya bilang sama anak-anak kita ini, siswa di SMA Taruna ini, bahwa di SMA ini targetnya sangat tinggi. Kalau hasilnya sama dengan sekolah lain, nggak usah sekolah di sini. Mereka sudah dibiayai dari makan yang lebih baik daripada makan di rumah saya. Kalau hasilnya sama dengan yang di luar-luar sana, ngapain ke sekolah di sini? Gitu. Jadi itu yang saya ingatkan ke anak-anak kita agar dia tetap lebih baik. Dari semua tentang, saya ulangi bahwa ada 3 aspek tadi yang akan kita nilai tadi. Di aspek ini memang kurikulum 2013 itu menilai 3 aspek ini, pengetahuan atau akademik. Kalau di istilah militer atau Polri itu cendekia. Terus ada terengginas. Nah itu sebetulnya kalau di kurikulum itu, kalau di kurikulum pendidikan nasional itu ya ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Itu yang akan kita kembangkan Bapak Ibu untuk memotivasi anak-anak kita agar belajar lebih baik. Dan ada beberapa siswa yang izin berlibur ini sudah 2 kali. Jadi izin berlibur terlambat datang dengan alasan-alasan yang biasa disampaikan dulu. Saya ingatkan sekali lagi bahwa ini SMA khusus, SMA unggulan. Jadi toleransinya biasanya agak lebih sedikit tentang pelanggaran-pelanggaran. Gitu. Jadi sudah saya ingatkan di sekolah sini tidak ada yang tidak naik kelas. Begitu tidak naik kelas itu artinya harus geser. Tidak boleh sekolah di sini lagi. Jadi kelas 10 ini nanti kalau tidak naik kelas bukan berarti nanti tahun depan kelas 10. Mereka harus pindah. Untuk itu kita harus keras di depannya, keras di prosesnya. Jangan sampai ada yang dipindahkan. Itu. Jadi untuk semester 1 ini aman karena tidak ada nilai kurang dan sikapnya semua baik, tidak ada nilai yang cukup, sehingga untuk semester 1 aman. Tapi bukan jaminan semester depan akan seperti begini. Kalau Bapak Ibu tidak membantu sekolah agar karakternya tidak bergeser atau tidak lebih meningkat, maka itu bisa terjadi. Mungkin seperti itu yang perlu saya sampaikan. Kita nggak perlu banyak-banyak yang boleh. Nanti Bapak Ibu bisa, toh selama ini Bapak Ibu bisa lihat hasilnya juga bagi Bapak Ibu. Saya lanjutkan dengan pemberian peringkat. Jadi yang 15 tadi. Jadi anak-anak sudah siapkan Pak yang itu. Jadi akan kita bagi dari 15 ini di tingkat kesamaptaan. Nanti Pak Kepala Sekolah yang mau membagikan, saya akademis, Pak Budi nanti sebagai karakter. Itu mana? Saya rawat Pak Ali, mungkin untuk yang Pak Budi diganti dengan Pak Ketua Komite. Oh ya, komite ya, boleh. Oke, jadi nanti tentang untuk yang karakter nanti Ketua Komite untuk membagikan. Demikian Pak Joko bisa dibacakan nanti. Anak-anak disiapkan. Adalah saya kembalikan ke Mbak Aja. Baiklah Bapak Ibu sekalian, hadirin yang terhormat, saya akan bacakan peringkat 5 besar pada aspek kesemaptaan yang nantinya akan diberikan kepada siswa yang bersangkutan oleh Bapak Kepala Sekolah. Peringkat 1 jatuh ke tangan Wahyudi Adityo Putra Poniman dari kelas 10 IPA 2. Dimohon dengan hormat Bapak Kepala Sekolah bisa langsung memberikan kepada. Yang ketiga, urutan ketiga, Merianus Rudengan Sawagi. Urutan yang keempat, Jeso Desmond Sawase Mariai. Peringkat kelima, Serius Fluid.
Lapor, Taruna JC. Siap, beliau. Taruna. Taruna Pres, kami di depan. Pak Wahyu sih. Siap, gerak. Nah, selamat ya. Siap. Peringkat pertama. Marta. Siap. Ya, pertahankan ya. Siap. Inilah peringkat 1 atas nama Wahyudi Mansiro Putra Terima. Terima kasih Pak. Kemudian peringkat 2 atas nama Hermus Bikio. Ini orang tua mana? Ya, ini Tadi apa ini, siapa? putra dari Warmare. Yang Asal Warmare. ini Merianus Romengan Sawaki. Peringkat ketiga. Ya, supaya Bapak Ibu ketahui bahwa ketika kita memerintahkan mereka pusat itu lebih dari 50 bahkan sampai 100 bahkan lebih. Yang keempat, JC Desmond Sawase Mariai. Peringkat yang kelima, ini putra dari Warmare atas nama Perius Muid. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Kerjakan. Balik badan. Gerak. Taruna. Ya, selanjutnya adalah siswa berprestasi pada penilaian karakter. Ya, Rizky Ahmad Rizky Saputra. berarti ini dua ya. Ya, ini Pak dua. Yang peringkat ketiga adalah Justin Pati. Peringkat keempat Albian Sirait. Dan peringkat 5 Robert Manggabro. Ya, Taruna disilakan kembali ke tempat. Berikan, gerak. Siswa berprestasi pada aspek akademik yang akan diserahkan oleh Bapak Wakasek Kurikulum. Untuk itu kepada Bapak Ali Imron mengambil tempat. Ya, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa mereka di depan ini ketika Bapak Ibu guru memberikan ulangan semester dapat 100. Dan saya kita ya, Brilian Payung peringkat pertama, kemudian kedua Justin Pati, peringkat ketiga Atala Farel, peringkat keempat Ahmad Rizky, dan peringkat kelima Riandra Junior. Terima kasih kepada Bapak Ali Imron. Ini kan dapat dua. Ini dari Ya, dari kesamatan dengan karakter. ini Kemudian Justin dari karakter dan akademik. Ini ya, Karakter dan akademik. karakter dan akademik. Nah, ini yang kita harapkan 3 nanti. Kalau dapat 3 berarti tadi terkinas itu. Dia punya pengetahuan, dia punya karakter bagus, kemudian dia punya jasmani bagus. Ini dapat 2. Ya, kita masih coba mudah-mudahan ya semester depan ada yang dapat 3. Terengginas. Berarti dia ranking paling unggul. Begitu ya. Pada kesempatan ini izinkan saya meminta waktu kurang lebih 10 menit
untuk menginformasikan tentang peraturan siswa di SMA Negeri Taruna Kasuari Nusantara Papua Barat. Jadi harapannya Bapak Ibu, kita satu visi, ya Bapak Ibu bisa bantu kami ketika di rumah gitu. Jadi wajib tahu Bapak Ibu supaya ketika ada tindakan-tindakan, ada sanksi-sanksi itu Bapak Ibu tahu, ya gitu. Jadi bukan siswa saja, tapi Bapak Ibu tahu. Untuk siswa sudah kami sosialisasikan pada saat pertama masuk tanggal 7 itu kami sudah sosialisasi. Yang global, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Ini adalah visi sesuai dengan master plan. Kemudian Perdubsis Bapak Ibu sebagai pedoman dalam upaya menyiapkan sumber daya manusia Papua Barat yang unggul dari berdaya saing global, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Ini adalah cover bukunya. Jadi nanti kami akan berikan siswa bukunya. Jadi pada saat IB Bapak Ibu silakan bisa membaca, ya. Kami sudah siapkan. Di dalam buku ini Bapak Ibu ada 6 bab. Bab 1 itu pendahuluan, bab 2 itu nilai-nilai dasar, bab 3 itu peraturan siswa, bab 4 itu tentang tata krama siswa, bab 5 penghargaan dan sanksi, dan bab 6 penutup. Saya akan bahas sedikit saja Bapak Ibu, nanti dalamnya Bapak Ibu silakan baca sendiri. Baik, yang saya highlight ini penting. Pasal 3, maksud dan tujuan. Perdubsis ini disusun dengan maksud untuk menjadi pedoman bagi seluruh siswa dalam melaksanakan kegiatan kehidupan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar SMA Negeri Taruna Kasuari Nusantara Papua Barat, berlaku di dalam dan di luar. Yang kedua, Perdubsis bertujuan membentuk pribadi siswa agar dapat memiliki sifat dan sikap pemimpin dan kader penerus perjuangan bangsa yang beriman, berilmu, jujur, berani, adil, dan bijaksana, sehingga dapat menjadi teladan bagi masyarakat dan lingkungannya. Bab 3 Bapak Ibu. Kemudian 5.2 saya lompati yang penting saja Bapak Ibu, meyakini tugas dan tanggung jawab yang diemban generasi muda tersebut. Maka siswa SMA Negeri Taruna Kasuari Nusantara Papua Barat dituntut untuk memantapkan jati dirinya dengan memahami, menghayati, dan mengamalkan tri prasetya siswa sebagai nilai aspiratif, yaitu nilai yang harus diperjuangkan dan diwujudkan menjadi bagian dari diri siswa, dan kode kehormatan siswa sebagai nilai imperatif, yaitu nilai-nilai yang harus dijalankan atau dilakukan siswa. Ini penting Bapak Ibu. Ini adalah tri prasetya siswa, itu pasal 6 Bapak Ibu. Isinya apa? Isinya seperti ini, nanti silakan Bapak Ibu baca, ya. Ini tri prasetya. Kemudian pasal 7 tentang kode kehormatan siswa. Ini diucapkan oleh siswa setiap hari 2 kali. Apel malam dan apel pagi. Jadi 10 kode kehormatan siswa. Yang pertama adalah menjunjung tinggi tri prasetya siswa. Kedua, hormat kepada orang tua. Ketiga, hormat kepada guru. Keempat, pantang menyontek. Kelima, pantang menipu. Keenam, pantang mencuri. 7, pantang berkelahi. 8, pantang berbuat asusila. 10, pantang melakukan kekerasan verbal, fisik maupun psikis. Kemudian yang 10 adalah pantang merokok, mengkonsumsi minuman keras, dan menyalahgunakan nafsa.
Ketika siswa melanggar ini, Bapak Ibu, itu termasuk pelanggaran sedang dan berat. Ya, ini adalah 10 kode kehormatan siswa. Ini diucapkan oleh siswa pagi dan malam, wajib. Pasal 10, pemeliharaan kebersihan dan kerapian siswa. Jadi harapan kami ketika IB rambutnya kurang rapi, kembali itu harus rapi rambutnya. Jadi Bapak Ibu, 10.1, setiap siswa wajib menjaga dan memelihara kebersihan, kerapian diri, dan tata cara berpakaian sesuai ketentuan. 10.2, rambut siswa harus rapi, bersih, alami, dan tidak menggunakan aksesoris rambut. Kemudian rambut siswa putra dipotong pendek dengan ukuran gradasi 3-2-0. Jadi bagian bawah yang habis seperti ini, terus 2, terus 3. Tapi ini masih agak panjangan kalau untuk siswa. Kemudian 10.4, siswa putra dilarang memelihara kumis. Jadi kalau yang kumisnya panjang-panjang segera dirapikan. Kalau yang masih tumbuh kecil nggak apa-apa. Kemudian jambang, jenggot, kuku panjang, memakai anting-anting, kalung, gelang, dan cincin. Yang lalu sebelum IB nggak ada yang pakai, setelah pulang IB ada yang pas, ada yang pakai kalung. Ya. Ini dilarang, Bapak Ibu ya. Setelah pulang itu bawa kalung. Kemudian yang terakhir 10.6, siswa dilarang bertato di bagian anggota badan manapun kecuali karena ada, kecuali. Oke, yang 13.8 Bapak Ibu. Selesai pesiar, siswa wajib kembali ke SMA Negeri Taruna Kasuari Papua Barat sesuai dengan ketentuan. Kalau balik dikasih waktu jam 2 sampai jam 4, berarti harus balik Bapak Ibu. Jangan ditunda, jangan ditahan. Ini ada yang orang tuanya menahan, ada yang siswanya yang lari. Jadi tolong kerjasama orang tua. Ya. Di grup komite itu Bapak Ibu boleh bertanya jam berapa. Setiap IB yang lalu selalu kita berikan surat, tapi juga ada yang menanyakan kapan kembali, padahal sudah ada di suratnya, gitu ya. Begitu. Baik. Tolong kalau IB waktunya pulang, Bapak Ibu dorong dia untuk pulang. Jangan tinggal di rumah. Ya, kami kalau tidak segera didorong, kami yang susah. Kenapa? Untuk mengembalikan dia itu perlu waktu yang lama. Pasal 19, berpakaian dan berpenampilan yang merah-merah saja Bapak Ibu. Siswa wajib memakai seragam sekolah selama mengikuti pendidikan, baik di dalam maupun di luar. Saya menjelaskan kepada Bapak Kepala Sekolah bahwa anak-anak kita nanti setelah lulus dari SMA Taruna ini arah kelanjutannya bagaimana? Di sini Pak. Jadi setelah tamat pertanyaannya mau kemana? Terima kasih dari Pak siapa tadi? Pak Syukur ya. Jadi pertanyaan bagus. Memang rencana kita dari Master Plan, termasuk dari kita juga, sekolah ini akan memberikan pengawalan. Yang mau berbuat itu silakan. Kalau dia mau ke institusi TNI Polri, itu juga memang sudah ada cantolannya, karena itu kita cabangnya dengan ambil Magelang. Jadi pengawalannya seperti itu, sehingga biarkan saja anak ini berjalan. Kira-kira mereka kemana? Tidak boleh paksakan ke sini. Tapi kalau anak ini misalkan dia mau ke perguruan tinggi itu yang kita kawal. Kita tadi sudah disampaikan dari lokasi kurikulum ini, mulai dari awal sudah kita mulai mengarahkan anak ini potensinya kemana. Nah, nanti tinggal kita kawal sama-sama. Kalau dari sekolah
itu penjaminannya itu pengawalan, baik ke perguruan tinggi yang nanti akan dituju. Memang ini sedang lewat Ibu Gubernur, kita juga sudah dijagi ke Institut Juan Suryo yang kemarin datang itu. Nah, ada metode-metode yang akan diberikan untuk mengawal anak-anak ini. Kalau sekolah biasa mungkin 2 tahun itu dia 3 tahun selesai. Kalau di sini mungkin kita harapkan di 2 tahun itu semua materi itu bisa, yang 3 tahun itu bisa selesai. 1 tahunnya itu dia pengawalan. Misalkan mau perguruan tinggi yang ternama di Jakarta, Surabaya, standarnya ada. Nah, itu yang akan diberikan penjelasan. Nanti waktunya jam ekstranya banyak. Ini karena untungnya kita di sini sistem penampungan, waktu itu bisa kita atur, bisa malam, bisa sore. Artinya di luar jam pelajaran pagi sampai dengan sore. Nanti malamnya ada namanya jam bimbingan pengasuhan. Di situ yang kita memberikan penguatan. Itu tadi ya, yang ke perguruan tinggi akan dikawal sesuai dengan bagaimana metode dia masuk ke perguruan tinggi. Artinya materi-materi untuk ujian tes juga diperkuat. Sedangkan ke institusi lain yang ada ikatan dinas, pengawalannya di situ, baik dari provinsi maupun dari sekolah. Kalau dari sekolah tadi pengetahuan mereka yang disiapkan itu akan diarahkan ke sana. Misalkan ke UI, itu dia ada fasilitasnya berapa, materinya apa saja yang disiapkan. Nah, itu yang diberikan pengawalan. Jadi pengawalan dari tadi untuk masuk perguruan tinggi atau dia masuk ke institusi yang ada ikatan dinas, sekolah, kemudian komitmen kemarin dari Bapak Gubernur juga akan mengawal. Ya, kita berterima kasih karena kita kerjasamanya dengan Sekolah Taruna Nusantara yang di Magelang. Mereka juga punya standar dan juga punya nama. Nah, kita ini kemarin MOU-nya di sana, artinya ke TNI oke, ke polisi juga mungkin lebih mudah karena standarnya dari sana. Kemudian kita cabangnya dari sana. Sedangkan perguruan tinggi tadi akan dipajuk metodenya itu di tahun kedua atau di tahun kedua itu walaupun mereka kelas 2 tetapi pemahaman mereka itu sudah melampaui. Jadi setengah semester itu di jam kurikulum itu ditambahkan untuk bagaimana mereka bisa pada saat ujian tes perguruan tinggi juga punya standar, itu yang kita kejar situ sehingga memudahkan. Memang dari Bapak Gubernur itu ya kita jangan setiap tahun dikasihani, tetapi kita harus punya pemahaman, pengetahuan diri, pengetahuan dari anak-anak ini. Makanya perlu kita berikan pembelajaran situ. Dari Ibu Gubernur juga kemarin sudah sampaikan akan mencari gini. Sekolah ini dibangun dengan dibantu sama pemerintah, guru-guru yang pintar yang dari Jakarta atau dari mana kita datangkan untuk mengajar supaya mereka punya pemahaman yang kira-kira walaupun mereka di Manokwari hampir sama lah dengan Jakarta, begitu ya. Jadi standarnya nanti seperti itu. Artinya untuk ini kan angkatan pertama ya. Maka angkatan pertama harus bagus. Kemarin tadi ya Institut Juan Suryo. Kalau institut ini adalah salah satu program bagaimana memberdayakan orang yang tidak bisa sama sekali menjadi bisa. Bukan bodoh, bukan. Tetapi karena mereka belum tahu, ini diajarkan
metode pengajaran ini sudah kita kembangkan. Kalau di SMA Taruna Nusantara ini banyak adopsi dari akademi militer pelajarannya, jadi memang ini kita combine ya. Terima kasih pertanyaannya, bagus. Ini mengingatkan kita semua, terutama kami dari pendidik, mungkin bisa menguatkan yang nanti Bapak Ibu harapkan. Terima kasih. Ya, kita berikan aplaus untuk Bapak Kepala Sekolah. Menyambung pertanyaan dari Bapak tadi, mungkin saya saran saja Bapak, supaya karakter pengajar perhatian dari kita penyiaran ini jelas. Mungkin ada semacam tes psikotes. Jadi itu supaya mereka lebih tahu mereka arahnya kemana. Karena saya juga sudah punya pengalaman seperti itu. Sebelum saya masuk STPDN, saya ikut psikotes. Nah disitulah kita tahu kita mau kemana. Nah dari situ mungkin Pak di kelas 3 ada bimbel. Jadi anak-anak kita sudah targetkan nanti masuk di PDN, STPDN, Akmil ataupun aktor itu diarahkan di semester 3 di kelas 3 supaya arahnya jelas Pak. Dan itu mungkin nanti kita dengan politik kita berusaha cari mungkin guru-guru yang bagus ataupun bimbel supaya mereka itu langsung diarahkan ke sana. Dan itu memang saya berharap mungkin nanti Bapak juga bisa berkoordinasi dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia di provinsi. Saya juga di situ Pak, tapi saya sebagai di Semarang. Begitu saran saya. Terima kasih. Ya, terima kasih dari Ilham. Jadi nanti kalau ada Bapak atau Ibu yang mau bertanya, saya orang tua dari titik-titik. Mungkin ada tambahan, silakan. Ya, terima kasih, ini saran yang bagus. Memang kita mengarahnya seperti itu karena memang di sini mereka belajar, guru-guru yang pintar atau semua yang kita butuhkan di luar itu datangkan saja. Itu malah metode yang lebih bagus daripada dari sini kita kirim anak ke Jakarta, ke Jawa, pengawasannya kurang. Jadi yang dari sekolah ini kembangkan adalah sekolahnya di sini, pengawasannya bisa orang tua, dia punya kakak, dia punya adik, siapa saja bisa mengawasi. Dari memberikan saran. Metode itu sudah kita kembangkan, nanti sama wakil guru-guru kita kembangkan. Memang kita mau cari guru-guru pengajar yang punya ilmu itu yang dari Jawa atau dari mana saja datang, dia kasih ajar di sini. Ya, tadi salah satunya tadi Institut Bani Suryo. Ini Ibu Gubernur langsung yang handle. Jadi memang kita berterima kasih karena kepala daerah termasuk Ibu Gubernur ini dia punya atensi tinggi untuk bagaimana mendatangkan, termasuk nanti guru-guru yang dari Magelang. Sama, mereka datang tidak kosong, artinya membawa metode pengajaran, bagaimana disiplin tadi, bagaimana psikologinya, itu bisa mengarahkan. Kalau dia memang mau jadi sekolah di lanjutan ke institusi yang ada ikatan dinas, kayak di PDN, di tentara, memang ada psikotes. Kita punya anak-anak ini bukan tidak tahu, bukan bodoh, tapi mereka tidak tahu bagaimana misinya itu. Kalau orang tidak tahu dipaksakan tes, tetap saja nilainya tidak maksimal. Nah, itu yang sedang kita garap. Kemudian kita bisa lakukan kenapa? Karena ini kita metodenya adalah penampungan. Waktu sepenuhnya kami punya, tinggal kita atur. Kayak di sini kan yang perubahan karakter yang benar saya lihat yaitu di agama, pemahaman agama itu. Dia pagi, kemudian pagi ada ibadah, sore juga ada ibadah sore. Jadi ada yang kebelang Batu tidak pernah sekolah minggu ya. Di sini mereka tahu lagu sekolah minggu. Tidak pernah ke masjid, tapi kita tahu. Jelas ya? Nah itu. Memang perkembangannya ada, tetapi sudah kita arahkan ke sana. Terima kasih masukannya. Nanti kita sama-sama sama kepala dinas kita bahas
memang ini awal yang bagus itu sama-sama kita berikan masukan. Terima kasih. Dua tadi pertanyaan Bapak Ibu. Saya itu punya pengalaman di kepolisian. Jadi saya sudah, mungkin yang Bapak Ibu dari Polda mungkin, kalau dari SM pas kenal saya. Jadi saya sudah 4 tahun itu, sekitar 4 tahun berturut-turut ini saya selalu jadi panitia penerimaan Bintara Polri, mau Tamtama, mau Bintara maupun sampai Akpol. Syarat-syaratnya semua saya sudah tahu. Makanya salah satu program yang paling mudah saya lakukan itu fisik. Makanya mulai minggu depan itu mereka sudah kita latih. Kalau tentara itu menggunakan gaya katak lengannya, kalau polisi menggunakan gaya bebas. Kalau tentara itu jaraknya itu 50 meter, kalau polisi itu jaraknya 25 meter. Nilai 100-nya polisi itu kalau 15 detik. Kalau tentara saya belum hafal ya, kalau tentara karena saya belum pernah terlibat. Itu sehingga yang paling mudah saya lakukan adalah fisik dulu. Kemudian akan saya lanjutkan dengan psiko. Kita lagi akan masih mencari polanya, metodenya bagaimana. Tentang biaya kita siap, biaya kita bisa kita siapkan. Jadi target saya siswa SMA Taruna Kaswari Nusantara begitu tamat, syarat-syarat pendaftaran itu mereka sudah siap. Itu kita sudah siapkan, kita sudah programkan. Kemarin siang saya sudah menghubungi pemilik kolam renang, salah satunya yang biasa digunakan tes untuk TNI maupun Polri. Gitu. Jadi mereka nanti sudah kita siapkan. Harapan saya begitu tes nilai jasmaninya semua dapat nilai 100. Gitu. Jadi satu dari saya lihat siswa yang tadi yang lolos semua tadi itu mereka melampaui batas 100-nya sudah lebih. Push up nilai 100-nya push up itu 42 kali, mereka bisa 50 kali. Nah, tinggal kita nanti mengarahkan di strategi. Jadi jangan kita tidak mempunyai ikatan dinas begitu tamat sini langsung jadi tentara atau jadi polisi, tidak. Tapi kita mempersiapkan. Gitu. Jadi semua kita persiapkan. Termasuk psikotes itu juga perlu ada latihan-latihan. Gitu. Jadi ini juga dilakukan di SMA Taruna sana juga gitu. Nah, karena kita metodenya itu kita belum tahu cara menggunakan, karena kita semua basisnya itu dari sekolah umum, maka dalam waktu dekat ini saya sudah ajukan program guru-guru ini dilatih. Nanti akan kita menjadi 2 bagian, jadi 2 kelompok. Ya, jadi karena sekolah tidak mungkin kita tinggalkan semua. Jadi nanti kita dalam waktu dekat ini kita akan berlatih di SMA Taruna Nusantara di Magelang. Ini Bapak Ibu, jadi dan nanti ada programnya juga siswa itu. Kalau sudah tadi kan kurikulum kita harapkan kelas 2 sudah habis, nanti begitu naik kelas 3 nanti ada program-program yang mengarah ke situ Bapak Ibu semua. Jadi itu yang kita sudah programkan. Nah, program yang paling mudah saya lakukan yaitu tadi yang sudah saya lakukan. Ini sudah, jadi nanti dari pembina itu sudah diberikan tabel semua, mereka akan terdata. Dia punya peningkatan atau tidak itu. Termasuk makan Bapak Ibu. Termasuk makannya itu kita sudah mulai atur. Ini kita masih los-los saja. Ada yang makan tambah-tambah itu yang saya ini maksudnya. Ini saya mau batasi Bapak Ibu. Jadi masa pertumbuhan. Jadi ini Bapak Ibu lihat nanti kalau putra-putrinya Bapak Ibu makan itu porsinya bagaimana. Itu yang mau saya jaga. Kebetulan kita belum mempunyai ahli gizi. Itu belum punya ahli gizi sehingga mereka tuh mau tuh makan itu masih yang penting kenyang. Bukan yang dibutuhkan apa, tapi yang penting kenyang. Itu Bapak Ibu. Jadi terus kemudian saya tambahkan lagi Bapak Ibu, siswa-siswi ini ada beberapa alat sarana-prasarana yang dikasihkan, termasuk seragam dan lain-lain Bapak Ibu. Ini karena sudah ada gejala itu mereka itu agak manja Bapak Ibu. Pak, sepatu saya mau begini. Pak, kalau saya mau begini. Ah, ini bentuk
kita tidak melatih menjadi tanggung jawab, sehingga Bapak Ibu seragam yang dirusakkan nah itu berarti harus mengganti sendiri. Jadi jangan nanti minta ganti. Kita belikan motornya rusak minta ganti lagi ya, contohnya gitu. Jadi nanti tolong tadi seperti yang disampaikan di Wakaseka Siluan tadi, seragam-seragam ini kita belum bisa seperti militer itu yang rutin diganti, tapi kita nggak tahu ya nanti ya. Tapi pada saat ini tolong kalau ada sepatu yang kita kasih yang temannya belum robek dia robek ya berarti tolong nanti itu agak mandiri, bisa mandiri diperbaruinya. Mungkin itu bapaknya Ilham sama bapaknya Justin tadi yang bisa saya tambah. Jadi program itu sudah ada. Saya sudah rencanakan, mumpung ini masih awal, saya persiapkan dari sedini mungkin. Kebetulan anggaran itu baru muncul bulan Desember Bapak Ibu, sehingga saya baru bisa mulai berpikir. Selama ini saya cuma menghayal ini. Saya mau suruh berenang, nanti nggak punya uang, mau suruh beli seragam nggak punya uang. Sebetulnya ini saya juga punya uang, sehingga program langsung saya jalankan secepat-cepatnya. Kita sudah ketinggalan 6 bulan, sehingga untuk menjawab yang permintaan, karena saya yakin semua Bapak Ibu mempunyai harapan besar sama putra-putrinya itu. Kalau saya lakukan seperti biasa-biasa saja, percuma nanti kalau cuma sekolah di sini kalau hasilnya biasa-biasa saja. Jadi nanti Bapak Ibu lihat hasilnya, ini bukan janji saya, tapi ini komitmen saya. Wah, siswa dari tamutan dari sini kalau mendaftar di TNI maupun di Polri siap. Tapi tidak dijamin 100% ya. Jadi artinya siswa harus berjuang mempersiapkan dirinya masing-masing. Jadi itu kita tidak mempunyai ikatan dinas. Cuma seperti Kepala Dewas sampaikan tadi, kita mengawal. Kita punya pengalaman, kita punya pengetahuan, itu yang kita serahkan ke anak-anak kita. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Wakasek Kurikulum. Ini adalah pertanyaan terakhir, jadi satu orang saja. Jadi ya karena ada dua boleh. Oke, jadi dua pertanyaan terakhir, tidak ada tambahan. Ya, dua saja ya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan dari saya. Mungkin Bapak Sekolah, saya langsung saja masalah pembina. Orang tua dari Deruai waktu orientasi pertama pembinaan yang ada, dan itu merupakan kumpulan dari orang tua dan di WA guru biasa kita bahas. Saat ini pembinanya perlu ada penjelasan dari Bapak Kepala Sekolah, apakah soalnya kalau anak Papua ini karakternya tidak dibentuk, pasti dia punya perkembangan karakter pengetahuannya juga terhambat. Mungkin perlu penjelasan perkembangan daripada surat yang disampaikan dari orang tua murid maupun dari sekolah ke pihak Polda sampai di mana? Karena ini dengan guru saja mungkin kurang pengawasan, kalau boleh mungkin tidak banyak, mungkin 2 atau 3 pembina sehingga karakter anak-anak tetap dijaga dan sampai putus. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada angkatan kedua bisa bertahun atau tidak, sehingga kami bisa informasikan kepada saudara kami di daerah masing-masing. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, silakan dijawab oleh. Ya, langsung supaya pas. Silakan Ibu Waromi. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Saya orang tua dari siswa Ernest Waromi. Izin menindaklanjuti semua pertanyaan yang tadi mungkin agak mirip, tapi mungkin saya bisa tanyakan untuk ke bagian akademik menyangkut bahan ajar yang ada di sekolah, Bapak. Menurut Bapak Ibu guru, apakah yang sudah melihat kondisi sekolah masih seperti begini? Apakah bahan ajar yang diberikan oleh Bapak Ibu guru sudah baik dan sudah cukup buat anak-anak kita? Ataukah kami orang tua disarankan untuk bisa memberikan buku tambahan atau bahan ajar lain kepada anak-anak untuk bahan bacaan dan lain sebagainya, mengingat tadi dari awal dipesankan sama Bapak Kepala Sekolah bahwa tanggung jawab itu bukan hanya di sekolah, tetapi juga kami orang tua, meskipun
anak hanya dikembalikan dalam waktu IB yang Sabtu Minggu saja. Jadi kami juga merasa bertanggung jawab begitu untuk melihat secara akademik untuk anak, khusus untuk kami. Seperti tadi yang saya tambahkan lagi dari Bapak Guru Besar, bahwa kami anak-anak yang dari anak-anak Papua khususnya sangat betul sekali harus dibentuk karakter dan juga secara akademik. Saya mohon kejelasan untuk itu. Kemudian yang kedua adalah sekali lagi yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, kami orang tua sangat diminta sekali untuk juga bisa membentuk atau memperhatikan untuk anak, karakter anak ataupun pendidikan dan lain sebagainya. Tetapi waktu pulang hanya IB di Sabtu Minggu, mungkin masukan saja buat Bapak Kepala Sekolah, Ibu Guru, wali kelas, bahwa mungkin ada dalam sebulan atau 3 bulan sekali kami orang tua dipanggil untuk konseling anak. Jadi kami tahu perkembangan anak selama 1 bulan di sekolah ini seperti bagaimana. Karena kalau saya pribadi, anak saya mungkin semakin besar, semakin tertutup misalnya. Jadi saya butuh tahu keseharian dia di sekolah seperti bagaimana. Itu mungkin dia kasih tahu ke saya atau kasih tahu ke kami orang tua, supaya kami di rumah juga kami tahu mengarahkan dia atau membentuk dia kemana begitu. Mungkin dari saya seperti begitu saja, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, terima kasih. Ya, baik, Bapak Kepala Sekolah, kita masuk ke pertanyaan yang pertama tentang pembina. Langsung bisa dijelaskan, waktu disediakan. Ya, baik, teman kemarin dari komite ya sudah menerangkan juga. Kemudian ini sedang dibahas, lagi dibahas, mungkin dalam waktu dekat, kalau dari dinas sudah mungkin akan jadi topik. Memang kriteria untuk kalau yang 4 bulan kemarin ini beda. Kalau 4 bulan itu langsung ke Kodam. Kalau yang nanti kelanjutan ini dia istilahnya tuh pamong. Jadi memang harus 24 jam. Kemudian memang kalau sekarang ini kalau tidak adanya pembina, memang guru-guru juga ada kewalahan. Terus terang, karena porsi mereka kan cuma mengajar. Sedangkan untuk yang melatih karakter sebenarnya harus bukan beda, karena orangnya harus ya khusus. Memang beda antara mengajar ini sama yang bentuk karakternya beda. Kenapa dia beda? Karena kalau dia bentuk karakter ini harus tahu 24 jam dia punya kegiatan. Di situ dinilai, oh satu persatu, oh anak ini sifatnya ini. Nanti dia kalau sistem pembinaannya seperti ini, kasih tahunya seperti ini. Jadi satu-satu. Nah, yang tadi itu memang kemarin sudah dibahas, termasuk dari Pak Komite juga setiap hari membahas dan menanyakan. Ini sedang didiskusikan kaitannya dengan hal lain-lain, nanti sedang diteruskan dulu ke dinas. Memang nanti dinas juga nanti misalnya seperti yang kriterianya itu mungkin kita cari yang dari Kodim atau dari Ridam. Kita data dulu, ya mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa didukung. Didukungnya juga bisa membantu kita di sini. Artinya tadi betul. Ini kita punya anak-anak ini memang kalau disiplinnya dapat, karakternya dapat, kedepannya itu bagus. Dia bangun pagi olahraga itu waktunya sudah terbentuk pada saat tadi itu. Pembentukan karakter. Artinya gini, dari dia di keluarga mungkin seperti itu kehidupannya, dia masuk di penampungan, kita berikan dia motivasi untuk karakternya bagus. Kalau sudah bagus, mudah-mudahan dia kedepannya itu lebih bagus. Artinya dari teman-temannya dia lebih bagus. Tadi untuk pembina sama pelatih, mudah-mudahan sebelum dia bulan Februari bisa kita dukung. Karena ini sedang kita komunikasikan ke dinas.
ya. Kemudian tadi itu sudah Ibu ya betul. Memang masukan tadi masalah waktu yang paling banyak sekarang anak-anaknya Ibu ini sekarang di sini. Jadi memang nanti lewat kepala sekolah kesiswaan atau kurikulum akan kita jadwalkan, sehingga betul orang tua itu juga tahu. Karena mungkin berapa jam, 24 kali 6 kali 5, mungkin dia cuma 40 jam, 48 jam di rumah, atau 30 jam lah di rumah. Namun waktu di rumah tadi yang saya sampaikan tadi, perlu orang tua juga punya kepedulian, membantu kita sama-sama. Nanti sarannya dari Ibu akan kita jadikan pedoman, mungkin dalam waktu dekat akan kita bahas, sehingga nanti orang tua juga tahu, bisa kita panggil keseluruhan, atau kalau tidak ada ini yang per wali kelas atau siapa, silakan kita akan kita atur. Terima kasih Ibu ya atas masukannya. Ibu sudah ya? Ya, ini bisa yang berikut itu mungkin dijawab oleh Wakasnya. Kurikulum tentang buku atau bahan ajar. Silakan. Oke, jadi saya jawab pertanyaan tadi tentang bahan ajar. Apakah sudah cukup? Saya jawabnya juga belum. Jadi ini semester 1 itu belum ada satu buku pun yang dipunyai anak. Alasannya sama dengan yang tadi. Saya baru dapat anggaran itu pertengahan Desember. Akhir sudah ujian, buku uang baru muncul. Baru 1 minggu yang lalu saya baru pesan buku. Gitu. Jadi saya pesankan buku. Saya tidak mau cari buku yang kualitasnya nomor 2. Saya cari buku yang saya anggap kita dari hasil rapat dewan guru, buku-buku yang terbaik. Kita sudah pesankan, termasuk kurikulum khususnya. Kita sudah siapkan buku-bukunya. Itu. Jadi kalau dibilang apakah sudah cukup, belum. Nah, sumber belajar salah satunya buku yang disiapkan sekolah jelas tidak cukup. Jadi saya mohon Bapak Ibu juga menyiapkan sumber-sumber buku. Kalau ada anggaran ini tidak mewajibkan, tapi kalau ada anggaran lebih, silahkan buku-buku dilengkapi. Buku apa saja yang berhubungan dengan itu. Jadi sekolah tidak menentukan harus beli buku ini. Tapi silakan di waktu IB Bapak Ibu tanyakan kamu ingin buku apa. Kalau Bapak Ibu punya rezeki lebih, silakan dilengkapi. Nah, ada ini yang ingin saya rumuskan tentang penggunaan alat elektronik. Ini kita dilema Bapak Ibu. Siswa kita ini belum dewasa, anggap masih anak-anak. Begitu saya lihat tadi malam saya ke kelas ini jam 9 gitu. Begitu HP dipegang, semua menyebar di sudut-sudut. Ini memang kadang-kadang kita dilema. Akhirnya, maksudnya saya suruh rektor handphone itu saya jadikan untuk mencari informasi. Tapi dari hasil laporan itu kalau HP dikasih, anak-anak itu semalam tidak tidur. Ini yang saya dilema, sehingga saya berharap ke depan kalau kita sudah pindah di sekolah kita di BLK sana, di situ ada lab komputer, jadi nanti sumber belajar itu ada di situ. Sumber belajar ada di situ, itu nanti kita bisa programkan. Sekarang saya belum bisa memprogramkan karena memang posisi kita serba salah. Kita di sini internet ada, kita sudah tidak ada lagi sekarang ini. Jadi kita sudah mandi semua internet karena kelihatannya terputus ya internet yang kita akses di sini, sehingga untuk tentang bahan ajar itu belum. Dan kemudian Bapak Ibu guru ini mempunyai ilmu yang kemarin. Bapak Ibu sudah dengar di internet ini Bapak Menteri ini lincah sekali, terminat itu.
sedikit-sedikit perubahan sampai saya tidak ngerti perubahan yang mana yang sudah terjadi karena semakin banyak berubah. Tapi itu harus kita cermati dengan baik. Nah, jadi di guru-guru SMA Taruna ini juga memang perlu diupdate pengetahuannya tentang perubahan-perubahan itu. Kita juga baru akan melakukan program-program itu. Salah satunya itu yaitu tadi kita akan istilah bahasanya anak-anak sekarang itu kita akan studi banding di SMA Magelang. Di sana nanti akan tahu guru matematika itu kalau malam ngajarnya itu bagaimana, guru PJOK itu kalau siang malam ngajarnya bagaimana. Selama ini kita cuma katanya tidak melihat langsung. Saya dengar dari guru-guru ini, kalau hanya guru-guru ini nanti selalu ke sana, saya mau amati 24 jam itu gurunya bikin apa. Ini yang saya senang, sehingga itu saya usulkan di dinas. Saya mau yang studi banding itu bukan orang-orang dinas atau pejabat-pejabat itu, karena mereka tidak akan melakukan gurunya saya inilah yang penting, karena saya tidak punya background apa-apa, tidak punya background militer dan lain-lain. Kalau kepala sekolah mungkin sudah punya background di Akmil, jadi mereka sudah punya bayangan. Maka saya sudah punya bayangan, kalau malam belajarnya saya begini. Kita semua guru yang belum punya pengalaman, sehingga usulan saya diterima. Kemarin saya dapat informasi dalam waktu dekat guru-guru ini akan dibagi menjadi 2. Jadi nanti KBM agak tergabung sedikit, 2 kelompok, 1 kelompok pertama, kloter pertama Magelang 5 hari, nanti pulang kloter kedua menyusul. Ini program-program yang direncanakan, moga-moga ini cepat terwujud. Kemudian dengan Pamong, Bapak Ibu, saya kemarin juga hari pertama masuk sekolah tanggal 7, saya ke dinas. Kita ini perlu 17 staf. Salah satunya tuh 6 Pamong minimal. 6 Pamong di asrama itu 6. Saya ngajukan karena kita mau mencari sendiri juga nanti tidak kita salah. Jadi kita mengajukan kita perlu 6 Pamong, 6 satpam, cleaning service, laundry dan seterusnya. Ini lagi kita usulkan, lagi dibahas. Jadi moga-moga seperti kepala-kepala sampaikan tadi dalam waktu dekat itu terjawab. Itu kita maunya yang terbaik untuk kita. Jadi tentunya karena kita ini di sekolah negeri memang ada aturan-aturan yang harus sebetulnya yaitu mungkin kelebihan atau kekurangan saya tidak tahu. Di negeri itu memang ada aturan-aturannya. Jadi di dalam merekrut staf itu kita punya aturan karena saya belum punya pengalaman banyak juga di situ, sehingga itu kemarin kita konsultasikan di dinas. Demikian mungkin itu Pak Joko. Sudah cukup ya. Kita sudah apa ini masalahnya? Ya, sudah tidak dibuka lagi pertanyaan. Kalau saya buka nanti semua mau ikut tanya. Jadi saya hanya mau menggarisbawahi bahwa hanya satu kata, disiplin. Itu saja. Kalau disiplin pasti semua beres. Baik, kita akan masuk ke acara selanjutnya, menyanyikan lagu Tanah Papua. Hadirin dimohon berdiri. Yang punya selalu
Islam yang lain menyesuaikan. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tujina biha jami'an al-afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha jami'as sayyi'at wa tarfa'una biha jami'al darajat wa tuballighuna khairat min jami'il khairat hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa akhiratan ba'da al-maut. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat siang. Siang, siang, siang. Selamat siang. Siang, siang, siang. Buka gigi. Buka mata. Buka mulut. Tertawa. Karena mana matamu? Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata. Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata. Umma umma ea, umma umma ea, umma umma ea yo, umma umma ea yo.
Tunduk kanan. Merunduk. Dan itai. Ambil sikap aura. 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 Maju. Jalan.
Duduk. Siap. Duduk. Silakan. Taruna. Lapor siswa Taruna. Siap, akan siap. Lanjutkan. Ya, kepada Bapak Ibu sekalian, silakan untuk mengambil makanan yang sudah tersedia. Setelah Bapak Ibu kemudian untuk siswa, baru kita berdoa.
Pementasan khusus Taruna. Tunduk, siap, gerak. Mari Bapak Ibu serta teman-teman mengawali makan siang. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Makan siang telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan kegiatan berikutnya. Kerjakan. Berjalan. Taruna. Mari Bapak Ibu dan teman-teman mengakhiri makan siang. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Istirahat di tempat. Gerak.
gerak. Balik kanan, gerak. Bias, Nabil, Isa, Dede. Hormat, gerak. 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 Renger. Hormat, gerak. Gerak. Balik kanan, gerak. Serius. Hormat, gerak. Gerak. Berikutnya Diandra, Oktavianus, Ahmad. Hormat, gerak. Gerak. Balik kanan, gerak. Mas, Dewa. Hormat, gerak. Gerak. Balik kanan, gerak. Dan saya pandangannya sudah bisa keluar. Hormat, gerak. Gerak. Balik kanan, gerak. Hormat, gerak. Gerak. Balik kanan, gerak. Roman, Hormat, gerak. Gerak. Balik kanan, gerak. Hormat, gerak. Gerak. Balik kanan, gerak. Willy, Hormat, gerak. Balik kanan, gerak. Prexi, Hormat, gerak. Balik kanan, gerak. James. Semua yang berbeda terkait tembak. Hormat, gerak. Balik kanan, gerak. Hormat, gerak. Balik kanan, gerak. Theo, Hormat, gerak. Balik kanan, gerak. Hormat, gerak. Balik kanan, gerak. Charlie, Hormat, gerak. Balik kanan, gerak. ya, dimohon yang hormat Bapak Kepala Sekolah, Wakasek, kemudian Bapak Ibu sekalian, disilakan untuk kita meninggalkan ruangan ini. Kemudian Bapak Ibu orang tua bisa menunggu putranya ketika mengambil wakil mendapatkan kebenaran dari Wakasek siswa, barulah bisa dibawa pulang ke rumah. Ingat, besok jam 5 sore adalah pelaporan terakhir bagi Taruna yang pulang dari IB. Lewat 1 menit akan ada sanksi. Terima kasih.